Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air. Tidak terkecuali manusia. Manusia membutuhkan air untuk dikonsumsi, untuk dimasak, untuk membersihkan diri, untuk bercocok tanam, dan lain sebagainya. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air. Pencemaran air ini dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Limbah sendiri ialah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki oleh lingkungan. Salah satu sumber pencemaran ialah deterjen. Hampir setiap hari, setiap keluarga di dunia mencuci menggunakan deterjen. Mereka membuang deterjen ke saluran air. Bayangkan berapa liter cairan pencemar tersebut telah masuk ke dalam saluran air. Limbah dari sisa deterjen tadi dan pestisida yang dapat merangsang pertumbuhan sel kanker, menyebabkan gangguan ginjal dan gangguan kelahiran. DDT atau diklorodivinyl trikloretana yang terkandung pada pestisida tidak dapat terurai secara alamiah. DDT akan mengalami perpindahan melalui rantai makanan, pada akhirnya tertimbun dalam tubuh konsumen terakhir. Apabila DDT tersebut dimakan oleh ikan dan ikannya akan dimakan oleh manusia, senyawa DDT yang berbahaya tadi akan tertimbun di dalam tubuh manusia. Bahan peledak dapat menghancurkan terumbu karang. Penggunaan bahan peledak juga merusak habitat dan tempat perlindungan ikan. Racun tidak hanya membunuh hewan sasaran, yaitu ikan yang berukuran besar, namun juga mampu untuk memutus daur hidup dan regenerasi ikan tersebut. Tumpahan minyak di laut karena bocoran tanker juga mengakibatkan kematian bagi kerang, ikan, dan larva ikan di laut. Sebagian minyak dapat membentuk lapisan mengambang yang lengket yang mampu menyebabkan burung-burung tidak dapat terbang karena lengketnya sayap mereka. Lapisan minyak di permukaan air ini juga dapat menghalangi difusi oksigen ke air laut, sehingga berakibat terjadinya penurunan kadar oksigen terlarut, dan hal ini sangat membahayakan kehidupan di dalam laut. Air bersih dan sanitasi yang layak adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor lingkungan hidup ialah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi setiap harinya. Pencemaran air juga dapat menyebabkan krisis air bersih bagi warga-warga di sekitarnya, seperti warga yang tinggal di bantaran sungai yang menggantungkan hidup mereka dari air tersebut. Sungai yang kotor, bau, dan penuh sampah, bagaimana bisa dipakai untuk minum, masak, dan mandi? Krisis air bersih dikarenakan pencemaran air ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di negara lain. Sekarang saja pencemaran air sudah banyak terjadi. Lalu, apa kabar 10 tahun atau 20 tahun mendatang? Apakah anak cucu kita dapat merasakan air bersih selayaknya kita? Oleh karena itu, agar air bersih dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, pada tahun 2017, Kementerian PUPR menyelenggarakan program sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas. Program ini bertujuan agar masyarakat dapat terlibat langsung untuk memastikan tersedianya air bersih di lingkungan sekitar.